Halo teman-teman semua, kenalkan saya Angga Fauzan, salah satu fasilitator dari kegiatan Kemah Budaya Kaum Muda 2020 oleh Kemendikbud RI. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang user interface design, tentang dasar-dasar bagaimana kita memahami user interface design dengan lebih baik gitu ya. Sedikit cerita, jadi saya menamatkan S1 saya di Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Bandung, dan kemudian menamatkan S2 saya di Desain and Digital Media di University of Edinburgh, United Kingdom. Oke, ketika teman-teman mendengar user interface design, apa yang sebenarnya awal-awal teman-teman pikirkan? Mari kita coba mulai dari tiga kata utama penyusunnya: user, interface, dan design. User adalah tentang siapa penggunanya. Kemudian interface itu adalah seperti apa tampilannya, apa yang kita lihat. Lantas yang ketiga adalah bagaimana kita merancangnya. Ini sisi desainnya. Jadi tentang siapa orangnya, lantas juga bagaimana tampilannya dan bagaimana merancangnya. Nah, sebelum lebih jauh, mari kita sedikit beranalogi. Jadi bayangkan teman-teman kita semua kayak lagi di perempatan jalan gitu ya, lagi naik mobil atau naik motor di perempatan jalan, kemudian kita berhenti. Ada lampu lalu lintas, ada lampu merah, kuning, dan hijau. Tentu kita sama-sama udah tahu artinya masing-masing. Nah, kalau misalkan merah itu tandanya dia harus berhenti, kemudian kuning untuk hati-hati, dan hijau untuk jalan terus. Nah, sebenarnya konsep dasar ini, konsep simbol, konsep warna, dan sebagainya adalah salah satu hal mendasar dari user interface design. Dan kita sama-sama akan mempelajari dan mau mengeksplorasi dengan lebih lanjut gitu ya. Oke, kalau misalkan langsung ke tahap berikutnya. Masuk ke tahap berikutnya, kayak coba bayangin misalkan teman-teman ngunjungin website tersebut. Ngunjungin satu website yang tampilannya teman-teman kayak nggak nyaman gitu. Kayak apa namanya? Ngerasa ini kok website-nya kayak gini. Membingungkan, terus nggak jelas, lantas nggak tahu mau kemana, tampilannya nggak enak dilihat, lantas banyak hal lah intinya ngebuat teman-teman kesannya ingin segera menutupnya gitu. Pun ketika teman-teman bener-bener butuh sesuatu di situ, kayak misalkan download sesuatu atau beli sesuatu, teman-teman merasa harus segera membelinya gitu, walaupun dengan kebingungan gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya yang jadi salah satu bahasan nih di user interface design. Kayak misalkan seolah-olah tuh teman-teman nih ya berada di satu tempat, kayak misalkan teman-teman entah di cafe atau di halte atau di toilet umum atau di tempat-tempat publik lainnya yang ngebuat teman-teman tuh nggak betah di sana. Kayak entah tempatnya kotor, entah tempatnya serem, atau tempatnya nggak nyaman, nggak merasa aman, dan sebagainya. Itu juga sebenarnya, dan itu semua ya terlihat dengan apa yang ada di situ gitu, apa yang teman-teman lihat di situ. Dan itu semua sebenarnya juga hal-hal yang jadi dasar nih dari user interface design, dan apa namanya, perlu kita pikirin sama-sama. Nah, kalau misalkan dari website tadi, sedikit kembali ke website yang tadi sedikit kita bahas, itu sebenarnya ada sekitar 3 hal nih yang jadi patokan utama kita. Yang pertama, tidak terarah, website yang nggak jelas arahnya kemana, kita mau kemana dulu, dan sebagainya. Terus kemudian navigasinya nggak jelas, abis itu kemudian misalkan warna-warnanya tabrak-tabrakan, teksnya nggak kebaca, gambarnya kurang menarik, terus kemudian backgroundnya ngeganggu, lantas juga button-buttonnya nggak ditata dengan baik, dan seterusnya. Terus nggak menarik nih, nggak menarik ya banyak hal kayak tadi, misalkan teksnya warna gelap, terus kemudian backgroundnya juga ngejreng warnanya atau kayak gimana, terus kemudian gambarnya mungkin ada yang ke stretch atau hal-hal lain yang buat kita nggak nyaman dalam melihatnya, atau misalkan icon-iconnya nggak sesuai, dan seterusnya. Yang kedua, tidak menarik. Dan yang ketiga adalah tidak teratur. Jadi kayak misalkan teksnya ditaruh di mana sama di mana, nggak, gridnya nggak ada, nggak sesuai gitu, nggak teratur, kemudian button-button yang ngacak, nggak jelas tempatnya di mana, kemudian tidak jelas prioritas, dan sebagainya. Jadi 3 hal tadi yang dari tidak terarah, tidak menarik, dan tidak teratur itu juga benar-benar jadi gangguan kita nih dalam menikmati atau mengunjungi salah satu website atau aplikasi. Dan aku harap nanti kita di sini sedikit punya pemahaman lebih baik nih, agar kita bisa dalam apa namanya ngebuat aplikasi maupun website yang lebih baik dan tidak seperti kayak tadi gitu. Oke, kita sedikit lanjut nih. Kalau misalkan kita ambil konsepnya lampu lalu lintas tadi maupun website yang tadi sedikit kita bahas, kita tunjukkan sebenarnya apa sih komponen-komponen utamanya gitu. Secara umum komponen utamanya ada 4. Yang pertama,
siapa pengunjungnya. Kayak misalkan tadi ketika di jalan raya ya pengunjungnya kita gitu, orang-orang yang ada di jalan raya. Kalau website ya orang yang mengunjungi website tersebut gitu ya. Kemudian navigasi, ya di lampu lalu lintas tadi jelas navigasinya, kalau merah apa berhenti gitu ya karena ada kendaraan-kendaraan lain yang mau lewat, atau hati-hati karena dia sebentar lagi berhenti gitu ya, atau sebentar lagi berangkat, atau hijau gitu tandanya udah siap diberangkatkan gitu kan. uh, Terus kemudian yang ketiga adalah visualisasinya, jelas itu tampak tampak dengan jelas dan tampak mudah dikenali. Kayak misalkan tadi lampu lalu lintas itu jelas kayak merah kuning hijau, merah apa kuning apa hijau apa, dan kita dengan mudah mengenalinya dan kita dengan mudah mengingatnya gitu kan. Jadi itu jadi elemen yang penting juga. Begitu juga dengan website tadi gitu, websitenya visualisasinya seperti apa sih kalau membuat kita nggak menarik gitu. Gimana dia menyatukan warna, mengkombinasikan bentuk-bentuk yang ada, kemudian mungkin juga buttonnya, ikonnya, gambarnya, ilustrasi dan sebagainya. Itu jadi apa namanya, komponen yang benar-benar mempengaruhi kita nih gitu, mempengaruhi bagaimana kita menikmati produk digital tersebut. Lantas yang terakhir adalah tujuannya. Kayak tadi misalkan orang berkendara ya tujuannya ingin segera sampai tujuan dia gitu kan. Dan lampu lalu lintas tadi ya ngebantu at some point untuk buat dia sampai tujuan dengan lebih selamat. Begitu juga dengan website. Jadi tujuannya tadi mungkin kayak ngebuat kita lebih mudah download sesuatu atau beli sesuatu atau mendapatkan sesuatu. Nah, jadi user interface di sini adalah nggak cuma soal sekedar bagus-bagusan doang gitu, tapi juga bagaimana kita apa namanya bisa mencapai tujuan kita dengan lebih baik. Bagaimana seorang UI designer itu bisa ngebantu si usernya atau penggunanya bisa mencapai tujuannya dengan lebih baik, dengan lebih mudah, dengan lebih nyaman dan seterusnya. Oke? Mari kita bahas lebih detail lagi masing-masingnya. Pertama adalah pengunjung. Jadi kalau pengunjung ini kita benar-benar tahu nih soal dari sisi demografi, kayak umurnya berapa, gendernya gimana, tinggalnya di daerah mana, bahasa yang disampaikan seperti apa, latar belakang pendidikannya dan seterusnya. Itu demografi. Terus kemudian psikografinya, dia orangnya seperti apa, dia sukanya seperti apa, dia hobinya apa, dia pemikirannya itu seperti apa dan sebagainya. Lantas abis itu juga kita perlu banget tahu nih tujuan dia apa. Jadi ketika dia menggunakan aplikasi kita atau website kita, kita tahu nih sebenarnya dia pakai ini tuh buat apa yang ingin dia selesaikan. Lantas motivasinya juga sebenarnya di balik ini tuh ada apa gitu, kenapa dia punya kebutuhan tersebut gitu. Lantas juga permasalahannya atau hal-hal yang dia khawatirkan. Kalau misalkan tujuan ini nggak tercapai, lantas kenapa, apa yang membuat dia misalkan kecewa, apa yang membuat dia khawatir kalau misalkan ini nggak tercapai, sehingga dia benar-benar berjuang untuk mencapai tujuan ini. Karena misalkan nih kita cuma sekadar bilang tujuannya adalah targetnya mahasiswa gitu ya, sementara mahasiswa kan jenisnya ada banyak. Ada mahasiswa yang suka traveling, suka outdoor, ada mahasiswa yang sukanya di rumah, sukanya santai, sukanya apa namanya, ya udah misalkan belajar aja di rumah gitu. Ada juga mungkin mahasiswa yang sukanya organisasi gitu, dia suka keluar cuma ya masih dalam lingkup kampus. Atau misalkan mahasiswa yang mungkin sukanya penelitian, sukanya di lab atau kayak gimana. Sehingga kita nggak bisa nih cuma ngadilin sisi demografinya doang, kayak umurnya berapa, cewek atau cowok dan sebagainya. Harus benar-benar dalam, dan itu penting untuk kita bikin desain yang lebih bagus dan lebih sesuai dengan mereka. Contoh lagi, kalau misalkan tadi kita mau bikin website nih, satunya buat anak muda yang suka traveling gitu ya, suka keluar, suka outdoor, satunya lagi anak muda yang hidupnya lebih santai, lebih kayak di rumah aja dan sebagainya dan seterusnya. Tentu tampilan website akan terus berbeda gitu, entah mungkin visualisasi yang ditampilkan, kata-kata yang bakal ditunjukkan, kemudian warna-warnanya, ilustrasinya, gambarnya dan seterusnya. Itu bakal terus berbeda. Dan itu benar-benar kita pikirin. Oleh karena itu seorang desainer harus benar-benar tahu dia ngebuat desain ini buat siapa, kayak gitu. Nah, abis itu si navigasinya. Si navigasi di sini bermakna bahwa dalam kita ngebuat satu tampilan tadi, kita tuh harus benar-benar punya hierarki yang jelas dalam desain yang akan kita kerjakan. Contoh, ketika kita mau buat desain satu blog gitu ya, desain satu blog, tentu ukuran teksnya akan berbeda-beda. Kayak misalkan bagian mana yang bakal jadi judul, bagian mana yang jadi subjudul, bagian mana yang jadi teks, bagian mana yang jadi kayak footnote, bagian mana yang bakal kita kasih link, bagian mana yang kayak misalkan dia kita tekankan dan sangat penting dan sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk dari hierarki contohnya. Atau misalkan kita mau buka website nih, website untuk e-commerce gitu ya,
tentu navigasinya bakal berbeda-beda. Kayak misalkan button-button atau misalkan fitur-fitur yang ditunjukkan di depan bakal berbeda banget. Kayak misalkan di depan dia bakal fokus ke homepage, bakal fokus ke pencarian produk, mungkin ya bakal fokus ke profil dan sebagainya. Jadi pembuatan navigasi yang baik itu tentu akan sangat membantu si pengguna kita bisa mencapai tujuannya dengan lebih maksimal dan lebih mudah gitu. Contoh misalkan kayak kita berada di satu tempat publik, kalian misalkan kita mengunjungi tempat baru, satu gedung gitu ya, gedung perkantoran. Terus di sana tidak ada petunjuk sama sekali, kayak misalkan toiletnya di mana, musolanya di mana, kantinnya di mana dan sebagainya. Sementara kita butuh ke salah satu tempat tersebut, tentu akan bingung dan tentu kita tidak akan mudah tercapai tujuannya. Kita harus nanya ke orang dulu, ya pun kalau ada orang, kalau lagi nggak ada orang, kalau lagi pada sibuk dan sebagainya kan gimana? Kalau mungkin orangnya juga nggak tahu, kan repot lagi. Oleh karena itu pembuatan navigasi yang tepat, navigasi yang baik dan jelas sangat dibutuhkan untuk membuat desain interface yang akan kita kerjakan ke depan. Selain itu, penting juga untuk kita membuat prioritas nih, membuat prioritas. Kayak misalkan, kalau teman-teman perhatikan, kayak untuk fitur logout dari salah satu aplikasi, atau ya mungkin website nggak terlalu banyak, cuma kalau banyaknya mungkin di aplikasi ya. Fitur logout di satu aplikasi tuh tentu nggak mudah kita temukan. Kayak misalkan kita harus buka profil dulu, habis itu buka setting, habis itu baru bisa logout gitu kan. Hampir jarang mungkin tiba-tiba fitur logout ditaruh di paling depan gitu, seakan-akan user kita harus melihat itu terus-menerus gitu kan, dan seakan-akan kita malah harus ngeklik itu gitu kan, saking diatur prioritasnya nggak baik atau visualisasinya yang kurang tepat kayak gitu. Oleh karena itu pengaturan navigasi yang baik sangat dibutuhkan. Nah, lantas berikutnya adalah visualisasi. Visualisasi di sini lebih ke bagaimana kita membuat komposisi yang baik dari semua komponen yang ada. Kayak misalkan teksnya, kemudian bentuknya, warnanya, kemudian mungkin ilustrasi yang dipakai atau icon-icon yang dipakai dan seterusnya. Ini semua hal ini sangat benar-benar dibutuhkan. Contoh, misalkan kita bikin teks warnanya hitam, pekat gitu ya, maksudnya tidak ada abu-abunya, lantas kita taruh di background yang berwarna biru tua gitu, atau merah tua. Tentu nggak bakal mudah terlihat. Dan bagaimana jadinya kalau misalkan teks tersebut penting atau harus dibaca, tapi gara-gara komposisi warnanya kurang bagus atau visualisasinya kurang tepat sehingga orang nggak mudah ngelihat itu gitu. Atau misalkan kebalik, teksnya misalkan warnanya putih terang, backgroundnya warnanya kuning terang gitu, sehingga apa? User nggak tahu cara bacanya atau user susah ngebacanya gitu. Ini adalah hal sederhana yang bagaimana kita perlu menyusun visualisasi yang menarik. Atau juga mungkin kita mau bikin icon nih, ada 2 icon katakanlah. Pertama adalah homepage, yang kedua adalah icon etalase toko gitu ya, untuk kayak misalkan e-commerce. Dua icon ini bentuknya kurang lebih mirip banget, malah letaknya bersebelahan. Tentu kita juga bakal kepikiran, ini kadang bisa jadi kita salah klik, kita bisa jadi nggak tahu mau klik yang mana dan sebagainya karena terlalu identik gitu. Atau bahkan sebaliknya, kita misalkan mau bikin icon untuk bookmark nih, atau misalkan masukkan ke keranjang belanja ketika misalkan kita tadi belanja batik gitu ya, ini kita masukkan belanja batik, terus icon si bookmark tadi menggunakan misalkan simbol pohon, atau misalkan simbol rumah, atau misalkan simbol yang tidak sesuai gitu, kayak misalkan orang atau gimana gitu kan. Tentu si user atau si pengguna nggak bakal relate gitu, kayak mereka bakal bingung, ini icon apa, kenapa kayak gini, ini kenapa misalkan tulisannya bookmark, kenapa iconnya kayak gini. Tentu akan munculkan kebingungan dan membuat dia mungkin nggak jadi ngeklik, atau bingung mau ngekliknya, nggak percaya, atau bahkan buruk-buruknya nggak pakai itu lagi gitu kan. Dan visualisasi ini yang perlu kita pikirkan. Lantas juga misalkan soal warna gitu ya, warnanya dari satu apps warnanya terlalu beragam, terlalu banyak, nggak jelas guideline warnanya seperti apa dan sebagainya. Kayak di halaman depan dia warnanya malah kebiru-biruan, kemudian di abis itu di profil ntar kemerah-merahan, kemudian nanti di halaman apa warnanya beda lagi, dan warnanya nggak konsisten. Itu kan tetap membingungkan bagi si pengguna gitu. Ini pakai satu aplikasi, kesannya kok kayak pakai 10 aplikasi gitu, saking warna-warnanya berbeda-beda. Atau mungkin bahkan misalkan kita bikin button untuk melakukan pembayaran, cuma button klik bayarnya ini dibuat warna merah gitu. Berkaca sama tadi ketika kita lihat lalu lintas, ketika kita lihat warna merah, apa sih yang kita bayangkan? Kita membayangkan kayak waspada, kemudian berhenti, kemudian bahaya dan sebagainya.
Terus kemudian ketika kita ngelihat button warna merah gitu ya untuk pembelian, mungkin kita akan berpikir ulang, ini maksudnya apa? Ini apakah salah atau gimana dan seterusnya. Dan maka dari itu hal inilah yang perlu kita pikirkan, apakah kita mau mengganti warna merahnya diganti dengan warna apa dan sebagainya. Dan hal-hal ini semua yang akan sangat terkait nih dalam membuat si visualisasi yang menarik kayak gitu. Terus yang terakhir dalam komponen tadi adalah tujuan. Bagaimana kita benar-benar memahami nih tujuan dari user kita, karena sejatinya user interface design itu nggak cuma sekedar apa ya, bagus-bagusan desain doang gitu, nggak cuma sekedar kayak desainnya aplikasi ini bagus banget sehingga aplikasi ini menang sebagai aplikasi paling bagus, enggak juga gitu. Cuma lebih ke bagaimana kita bisa ngebantu si proses UX yang udah kita bahas sebelumnya agar dibantu dengan UI sehingga pengguna ini bisa tercapai tujuannya dengan lebih maksimal, dengan lebih efisien, dengan lebih mudah dan seterusnya kayak gitu. Itu yang benar-benar kita nggak boleh lepas nih soal tujuan, dan kita harus benar tahu kayak tadi kebutuhannya di apa, motivasinya di apa, kekuatannya di apa dan sebagainya, sehingga yang kita kerjakan bakal lebih maksimal kayak gitu. Nah, terakhir nih soal kita berimajinasi tadi. Kalau tadi yang pertama kita berimajinasi soal lampu lalu lintas, yang kedua soal website yang mungkin kurang bagus gitu ya. Yang ketiga, coba teman-teman bayangkan, pernah nggak sih teman-teman melihat satu aplikasi atau satu website yang tampilan visualnya itu sangat menarik gitu, sangat keren, sangat bagus, dan ngebuat teman-teman betah berlama-lama mengeksplorasi aplikasi atau website tersebut gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat teman-teman nyaman dengan aplikasi tersebut? Apa yang membuat teman-teman betah menggunakannya berlama-lama gitu kan? Nah, kalau misalkan nih kita breakdown gitu ya, kalau misalkan kita simpulkan deh secara garis besar kali ya, secara garis besar katakanlah kita bagi jadi 3 gitu. Pertama, mungkin navigasinya jelas. Jadi ketika pengunjung datang, dia tahu, oh abis ini aku mau kemana, terus kemudian ini mengarahkannya kemana gitu. Terus kemudian kalau aku pengen mencapai tujuan aku, alurnya gimana dan seterusnya. Ibaratkan kalau kita misalkan mau ke museum, kita dapat penunjuk yang jelas. Kalau kita mau ke section atau ke tempat bagian yang hewan purba di sebelah sana, ke tempat prasasti sebelah sana, ke tempat peninggalan kerajaan di sebelah sana, atau misalkan ke tempat manusia evolusi di sebelah mana dan sebagainya. Itu navigasinya harus jelas dan benar-benar diatur berdasarkan prioritas. Lantas habis itu visualisasinya menarik. Kalau balik lagi ke museum tadi ya, museumnya bentuknya bagus, interiornya bagus, barang-barangnya ditata dengan baik, informasinya jelas dan sebagainya. Kalau dengan aplikasi ya balik lagi ke yang tadi, bagaimana kita mengatur visual, bagaimana kita mengatur teks, bagaimana kita mengatur warna, icon, bentuk dan sebagainya dengan sebaik mungkin gitu. Jadi ketika si pengguna itu mengakses aplikasi yang kita buat atau website yang kita buat, kita tuh nyaman di situ. Bukan cuma karena tujuannya dengan mudah tercapai gitu, tapi benar-benar eye pleasing atau benar-benar enak dipandang, enak dilihat, enak di eksplorasi dan sebagainya. Dan itu jadi komponen yang sangat-sangat penting untuk UI design. Dan kemudian yang ketiga adalah hierarki yang jelas. Dalam artian seperti tadi sedikit dibahas adalah kita benar-benar memprioritaskan nih mana yang paling penting, mana yang agak penting, dan mana yang kurang penting gitu. Sehingga ketika kita ngebuat desain tampilan, kita bisa nentuin mana yang kita taruh di homepage atau taruh paling depan, mana yang kita agak taruh di tengah, kayak pengguna harus benar-benar buka-buka dulu gitu ya, harus ngeklik button dulu, harus ngeklik icon dulu, harus ngeklik apa dulu gitu kan, atau harus scroll dulu dan sebagainya. Atau yang ketiga adalah bener-bener dihindari atau dalam artian nggak begitu penting banget, kayak misalkan soal fitur tentang aplikasinya, bantuannya, atau logoutnya dan sebagainya. Sehingga pengguna itu nggak perlu tahu itu di awal, nggak perlu tahu itu di depan gitu kan. Seperti kayak balik lagi ke museum tadi, nggak penting-penting banget kayak misalkan naruh hal-hal atau barang-barang yang bukan jadi prioritas dari museum tersebut, atau ruangan-ruangan yang nggak jadi prioritas dari museum tersebut untuk taruh di paling depan atau di tempat-tempat yang benar-benar mencolok gitu. Kayak misalkan ruangan petugasnya gitu, kayak ruangan pegawai museum, karena nggak perlu juga ditaruh yang paling depan dan si para pengunjung langsung lihat itu pertama kali kan. Atau misalkan hal-hal lain yang kayak ini mah ditaruh di belakang aja dan sebagainya. Dan begitu juga dengan kayak museum pasti kan ada hierarkinya, kayak bagian mana dulu yang bener-bener umum gitu, kemudian lebih mendetail, lebih dalam, lebih lama dan sebagainya. Itu bener-bener harus dikombinasikan dengan baik. Nah, dari tiga cerita tadi yang soal kayak lampu lalu lintas, kemudian website yang kurang bagus
kemudian yang ketiga adalah aplikasi atau website yang kita anggap menyenangkan dilihat. Sebenarnya apa sih definisi dari UI design itu sendiri? Nah, kalau misalnya kita rangkum nih dari diskusi kita tadi, UI design itu sebenarnya adalah proses merancang tampilan bagi pengguna untuk mencapai tujuannya. Jadi fokusnya ke sana. Jadi misalkan kita benar-benar bikin tampilannya sesuai dengan experience yang udah kita buat di UX, kemudian dikombinasikan dengan warna, font, icon dan sebagainya. Terus kita tahu pengguna juga siapa, karena kita ngebuat ini buat dia. Lantas juga yang terakhir adalah bisa membantu untuk mencapai tujuannya dia gitu loh. Jadi tujuan dia apa sih? Dan ini kita bantu di sini gitu kan. Kita bantu dengan aplikasi kita yang udah kita benar-benar buat dengan serius kayak gitu. Nah, ketika kita tadi ada yang lihat mana yang kurang baik dan mana yang belum baik, coba kita komparasi. Pertama, tadi mungkin websitenya nggak terarah. Kalau gitu gimana biar lebih bagus? Tentu membuat ini dengan lebih terarah, ya ini dengan navigasi yang lebih jelas. Tombol backnya gimana, tombol majunya gimana, atau misalkan nextnya kayak gimana, masuk ke sini gimana, mau ke situ gimana, kalau mau mencari ini gimana, dan seterusnya. Kita benar-benar harus merangkai navigasi yang jelas di aplikasi kita. Karena kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa nonton si pengguna kita tiap hari. Kayak misalkan aplikasi kita digunakan oleh teman kita yang kita lagi nggak ketemu gitu, kan kita nggak bisa nemenin dia tiap hari untuk kayak ngasih tahu ini di sini, kalau mau nyari ini di sini dan seterusnya. Dan karena kan mereka menggunakan itu secara mandiri kan, oleh karena itu kita harus memastikan ketika dia memakai secara mandiri, dia tidak menemukan kesulitan gitu, dia tidak perlu nanya ke kita karena dia udah bisa mengaksesnya dengan lebih baik. Kemudian tampilan nih, dari yang tidak menarik kayak website yang tadi mungkin ngejreng banget atau komposisinya kurang rapi dan sebagainya, kita buat jadi lebih menarik visualisasinya gitu, dengan berbagai macam kombinasi yang tadi kita udah bahas. Lantas yang tadi nggak teratur jadi teratur gitu. Jadi itu adalah transformasi yang website tadi maupun hal-hal yang kita anggap udah lebih bagus di aplikasi ataupun website tertentu kayak gitu. Nah, bicara soal UI design itu kan sebenarnya bisa dibilang dia kemunculannya sudah cukup lama sebenarnya. Udah sejak PC maupun komputer itu sudah ditemukan gitu, karena kan ada layar, tiap ada layar pasti ada interface gitu kan, dan disitulah user interface bermain, disitulah user interface bermula. Oleh karena itu kalau misalkan teman-teman ingat di tahun 2000-an atau 2005-an mungkin masih banyak dari kita atau mungkin teman-teman ngalamin juga adalah mereka yang menggunakan aplikasi atau website yang tayangannya atau tampilannya masih hitam putih gitu. Jadi masih black and white, masih belum ada apa-apanya dan sebagainya, dan bener-bener bahkan pixel gitu tampilannya. Jadi bener-bener belum smooth. Terus kemudian masuk ke tahap berikutnya ada yang namanya dimorphism gitu. Dimorphism jadinya kesannya tampilan yang kita lihat ini menggunakan tekstur atau treatment yang seperti benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh button nih, button bener-bener dibuat kayak tombol beneran, atau kayak dibuat saklar beneran gitu, atau misalkan ada teksturnya. Kayak misalkan kita mau bikin tampilan buku gitu ya, tampilan kumpulan buku-buku yang udah kita ada di aplikasi kita alias ebook, itu benar-benar dibuat kayak rak buku dan sebagainya dan seterusnya. Dan itu neomorphism tuh sempat berkembang di masa-masa lalu. Terus kemudian sekarang udah mungkin berubah nih gitu, trennya udah mulai flat design. Jadi desain-desainnya warnanya nggak harus ada teksturnya, maksudnya nggak seperti dulu lah yang kayak benar-benar dibuat seliteral mungkin agar orang-orang masih bisa relate ini tuh apa. Kalau sekarang kan orang-orang udah mulai terbiasa dan sehingga udah mulai bisa nih diarahin ke flat design gitu kan. Dan flat design ya teman-teman bisa banyak di berbagai macam website maupun aplikasi yang teman-teman bisa akses sekarang, dan kebanyakan udah pada pakai flat design karena udah lebih simple, lebih gampang, dan desainnya juga nggak perlu terlalu mikirin teksturnya, nggak terlalu perlu mikirin behavior dengan benda aslinya dan sebagainya. Nah, secara umum proses UI design itu kan ada banyak, ada bertahap-tahap nih, dari bagaimana kita dari awal sampai ketika akhir dan terus-menerus berputar. Nah, di sini kita bagi nih jadi 5 bagian utama dalam UI design gitu. Yang pertama adalah riset. Kita harus benar-benar riset siapa pengguna kita, siapa kompetitor kita, kemudian nyari referensi lain dan seterusnya. Nanti kita bahas lebih detail. Kedua, ide, bagaimana kita ngumpulin ide, bagaimana kita nyari-nyari banyak berbagai macam contoh, referensi dan sebagainya. Kemudian prototype, kita buat desainnya,
kita buat mock-up-nya gitu ya, sehingga sekarang dia bisa dicoba nih, bisa diklik gitu kan. Lantas kita uji nih, kita tes ke orang-orang yang udah jadi tujuan kita, target user kita. Nah, lantas yang terakhir ada dievaluasi, diulang lagi, dan diperbaiki lagi kayak gitu. Oke, sekarang kita bahas yang pertama nih, soal riset. Kan kalau misalkan dalam membuat UI design itu sama seperti UX, karena mereka tuh mirip-mirip gitu ya. Penting banget untuk kita mengetahui nih sebenarnya siapa sih pengguna dari aplikasi yang kita buat gitu. Karena selain agar kita nggak asik sendiri dalam bikin desain-desain yang bagus gitu ya, kita juga perlu memperhatiin sebenarnya siapa yang bakal pakai gitu. Contoh, kita bakal bikin aplikasi yang para pemakainya adalah orang tua gitu, yang baca aja nggak mudah gitu kan. Maka dari itu tentu tampilannya akan disesuaikan, mungkin dari ukuran teksnya, terus kemudian bagaimana warna-warnanya dan sebagainya dan seterusnya. Itu benar-benar harus dipikirin. Terus juga mungkin kita perlu riset nih, pengguna kita ini pakai aplikasi apa aja sih, mereka sering akses website apa aja sih gitu kan, agar secara behavior sama atau enggak terlalu berbeda jauh lah dengan yang biasa mereka akses. Contoh, kita harus benar-benar tahu nih, oh ternyata si user kita rata-rata menggunakan aplikasi ABC. Si aplikasi ABC ini kalau search gitu ya, behaviornya seperti apa sih. Nah, itu perlu kita tampilin gitu, perlu kita coba imitasi atau coba kita terapkan agar user kita nggak bingung lagi kalau misalkan mau nge-search. Jangan sampai kalau misalkan kita mikir, udahlah kita bikin yang inovasi banget, yang kayak search-nya yang unik, yang orang nggak pernah pakai. Justru kalau kayak gitu orang nggak bakal lihat similarity alias persamaan gitu, dan sehingga dia harus belajar lagi, dia harus bingung lagi gitu kan. Dia ngebuat dia kayak, ini aku nggak biasa pakai ini gitu. Makanya itu penting. Terus kemudian penting juga untuk kita sering-sering nyari referensi nih, dari desain-desain yang kita buat gitu. Agar kita punya kamus visual yang banyak, agar kita punya taste yang bener-bener kuat, agar kita kayak nggak ketinggalan zaman, nggak kudet aplikasinya, nggak bener-bener ngikut sama tren-tren sekarang, tapi juga tetap mempertahankan brand yang kita miliki gitu. Nah, dalam nyari referensi sebenarnya ada cukup banyak nih website-website yang teman-teman bisa buka, teman-teman bisa cari tahu, teman-teman bisa benar-benar kumpulin sebagai referensi. Kayak misalkan nyari referensi untuk landing page aja, referensi untuk profil aja, apa aja tuh penting banget untuk jadi kebiasaan kita sebagai desainer gitu. Dan ada beberapa tempat yang teman-teman bisa pakai dan atau teman-teman bisa gunakan ketika teman-teman mau riset. Yang pertama, teman-teman bisa pakai Dribbble. Dribbble ini banyak sih, dia fokus ke ilustrasi, ke UI design gitu kan, dan teman-teman bakal banyak banget dapat referensi dari berbagai macam orang-orang di berbagai penjuru dunia gitu. Terus ada juga yang namanya Behance. Behance ini walaupun nggak cuma di UI UX design, dia juga lebih macam-macam nih. Dia ada soal branding, dia soal desain grafis, macam-macam. Dia bahkan ada soal periklanan dan sebagainya. Dan tapi Behance ini juga nggak kalah ini nih daripada Dribbble untuk cari referensi, karena banyak juga orang-orang yang referensi desain dan sebagainya, dia karya-karya portofolio dia di situ gitu, dan teman-teman perlu untuk nyari itu. Terus yang ketiga adalah awards. Awards ini fokusnya sebenarnya lebih banyak ke website. Jadi website yang udah dikurasi, udah dikurasi oleh tim awards untuk kayak semacam di showcase atau ditunjukkan atau dipamerkan lah ya di website mereka, dan sehingga dipastikan website yang ada di awards ini kualitasnya pasti bagus gitu, dan teman-teman bisa menggunakan itu sebagai mencari referensi agar lebih kebayang, tahu tren yang lagi terjadi, yang ada sekarang. Kemudian teman-teman mungkin bisa memodifikasi untuk desain yang teman-teman buat kayak gitu. Terus kemudian soal ide nih, ide itu kan kita jangan sampai kayak terlalu gampang terpaku sama ide pertama kita. Jadi kayak tiba-tiba aku ngide A gitu, aku ngide A terus udahlah aku jalanin aja. Jangan kayak gitu justru. Kenapa? Karena umumnya tuh ide-ide pertama kita tuh biasanya kualitasnya kurang baik. Maksudnya kenapa kualitasnya kurang baik adalah karena pada dasarnya secara umum orang-orang mikir hal yang sama gitu. Ide-ide awal kita tuh biasanya ide-ide awam, ide-ide yang kayak orang lain juga mikirin, orang lain juga belum riset lebih jauh dan sebagainya. Dan penting bagi kita untuk benar-benar mengumpulkan ide sebanyak mungkin, brainstorming sebanyak mungkin, diskusi sama teman-teman sebanyak mungkin gitu ya, sehingga kita punya ide-ide yang kaya, sehingga ketika nanti kita menyeleksi, kita memfilter, bakal lebih kuat nih filter idenya gitu, sehingga nanti aplikasi yang teman-teman buat bakal lebih keren lagi gitu kan. Dan misalkan idenya soal kayak fitur yang teman-teman buat,
atau icon teman-teman buat, nanti bakal buttonnya apa aja, fitur-fiturnya apa aja nanti yang bakal dibutuhkan, terus mungkin nanti ilustrasinya seperti apa, warna-warnanya seperti apa, dan sebagainya dan seterusnya. Itu sangat dibutuhkan sih. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman perlu untuk memulai ketika teman-teman mengerjakan UI design gitu. Jadi yang pertama adalah teman-teman tentukan terlebih dahulu, ini 3 hal ini jadi sangat penting gitu. Pertama misalkan fontnya, kedua palette warnanya, ketiga icon stylenya seperti apa. Jadi pertama misalkan fontnya nih, teman-teman tentukan, teman-teman tuh mau pakai font kayak apa sih gitu. Font seperti apa yang kira-kira bisa menjawab kebutuhan teman-teman gitu. Kayak misalkan, oh aku mau pakai font yang kayak gini, pakai font yang serif atau font yang sans serif. Dan itu font-font ini benar-benar akan merepresentasikan desain yang teman-teman kerjakan gitu kan. Terus yang kedua palette warnanya, apakah pakai warna-warna yang terang atau warna-warna yang gelap atau warna-warna pastel atau warna-warna yang soft atau seperti apa. Dan ini benar-benar harus dipikirin juga, dan penting untuk nyari-nyari banyak referensi sih. Nyari referensi, oh kira-kira palette warnanya kira-kira bakal seperti ini nih gitu, atau kira-kira bakal kayak gini nanti feel-nya kayak gitu untuk aplikasinya. Kemudian bisa jadi juga icon style-nya nih, kita mau yang bentuknya line atau mau bentuknya yang feel gitu, yang penuh, jadi bukan cuma garis aja, atau seperti apa, atau yang kayak kaku banget atau lebih santai atau lebih playful dan seperti apa. Itu juga benar-benar saya pikirin. Nah, sebagai referensi, teman-teman bisa mencari banyak banget referensi tentang soal berbagai macam tadi, entah icon, entah font, entah ilustrasi, entah guideline dan sebagainya dalam membuat UI design. Dan salah satu yang teman-teman, buat aku nih ya, teman-teman wajib cari tahu dan teman-teman wajib baca adalah teman-teman perlu buka Google Material Design. Jadi ceritanya gini, Android sebagai salah satu operating system dari ponsel ya, itu kan dimiliki oleh Google. Nah, ceritanya Google itu ngebuat guideline desainnya nih, kayak panduan desainnya untuk ngedesain aplikasi di Android gitu. Nah, namanya Google Material Design. Jadi dia bener-bener bikin riset yang mendalam, bener-bener mereka studi kasus, kayak mereka motongin kertas, mereka nyusun kertasnya, ngelihat shadow-nya dan sebagainya, behavior-nya seperti apa dan seterusnya. Dan penting buat teman-teman untuk baca-baca itu lebih jauh. Dan Google Material Design ini menurut aku sangat lengkap. Jadi bener-bener ngejelasin soal kayak bentuk atau card-nya, terus kemudian ngebentuk kayak font-nya berapa, gimana palette warnanya, button-nya seperti apa, icon-nya gimana, interaksinya gimana, terus kemudian standar ukurannya tuh berapa, kayak misalkan ukuran marginnya, ukuran navbar, ukuran bagian bawah, ukuran button dan seterusnya. Itu dijelasin semua di situ, dan sangat-sangat penting agar apa? Agar kita nggak ngebuat desain yang ngasal ibaratnya, dan bener-bener berdasarkan best practice-nya. Dan best practice-nya ya udah dibahas nih sama si Google Material Design kayak gitu. Dan yang kedua, Google juga menyediakan banyak hal gitu. Google tuh menyediakan font gratis. Jadi Google tuh punya namanya Google Font. Jadi teman-teman bisa download secara gratis. Jadi nggak perlu bingung sama namanya lisensi, teman-teman tinggal download aja, teman-teman bisa pakai untuk aplikasi teman-teman. Dan beberapa aplikasi-aplikasi itu menggunakan font yang sebenarnya kurang lebih itu aja sebenarnya, karena kan nggak perlu untuk terlalu dibuat aneh-aneh, karena kan itu ngefeknya sama similarity atau kebiasaan pengguna menggunakan dan sebagainya. Biasanya teman-teman bisa menggunakan Roboto atau Montserrat gitu ya untuk membuat itu. Dan itu font-font ini merupakan font-font dari Google yang teman-teman bisa buat, teman-teman bisa download dan teman-teman bisa pakai. Terus kemudian ada juga yang namanya Google Color Palette. Google Color Palette ini ibaratnya adalah alat yang dibuat sama Google sehingga teman-teman bisa tinggal satu copy paste warna-warna yang udah dibikin sama Google. Jadi Google punya satu set warna lengkap, kayak misalkan biru, hijau dan sebagainya, dari yang paling muda sampai yang paling tua, yang teman-teman bisa pakai. Jadi kayak semacam standarisasi warna nih untuk aplikasi gitu ya, atau untuk website. Atau juga teman-teman bisa coba-coba. Jadi Google Color Tool ini tuh teman-teman bisa ngetes warna tanpa teman-teman perlu ngedesain dulu gitu. Kan kadang kan bingung ya, kayak misalkan kita harus ngedesain dulu, abis itu kita nyoba-nyoba warna, gonta-ganti warna dan sebagainya, kan ribet. Nah, Google ini menyediakan nih Google Color Tool ini, teman-teman tinggal buka, teman-teman tinggal masukin kode warna atau tinggal pilih-pilih warna. Nanti ada warna utama, warna aksennya seperti apa dan seterusnya. Terus abis itu juga ada icon. Nah, Google ini juga menyediakan banyak banget icon-icon yang teman-teman bisa download secara gratis. Icon-iconnya bisa dipakai untuk aplikasi maupun website teman-teman. Dan ini semua benar-benar disediakan sama Google. Oleh karena itu saran saya, teman-teman mempelajari Google Material Design dan memanfaatkan sih Google Font, Google Color Palette, maupun Google Icon yang udah disediakan sama Google ini. Terus contohnya nih, mungkin kita kayak sering bertanya-tanya, sebenarnya sistem desain yang akhir tuh kayak apa sih wujudnya gitu kan?
Nah, sistem desain di sini ada nih contohnya yang bisa kita akses. Salah satunya adalah Asphalt. Jadi Gojek itu membuat satu sistem desain namanya Asphalt Gojek. Nah, teman-teman, Asphalt Gojek ini benar-benar nunjukin banyak hal soal bagaimana Gojek itu memilih fontnya, bagaimana Gojek itu memilih ilustrasinya, bagaimana style ikonnya Gojek, bagaimana color-colornya. Itu namanya Asphalt Gojek. Nah, Asphalt Gojek dan teman-teman bisa cek nih di websitenya. Nanti teman-teman pelajari gimana sih Gojek itu bikin sistem desain agar apa? Agar desain aplikasinya itu selaras bener-bener dari halaman pertama, dari tampilan pertama sampai tampilan terakhir, dari halaman depan sampai halaman yang paling kayak jarang teman-teman buka, dari segi warna, dari segi font, dari segi icon, dari segi ukuran dan semuanya itu penting banget untuk diselaraskan. Dan Gojek itu udah buat nih salah satu contohnya ya nih asphalt.gojek.io, dan teman-teman silahkan buka, teman-teman tinggal pelajarin, teman-teman kayak cari tahu nih kenapa bisa gini, dan teman-teman mungkin bisa eksplorasi untuk pembuatan aplikasi dan website teman-teman kayak gitu. Lantas ketika udah bikin namanya sistem desainnya tadi, udah jadi nih aku mau bikin template-nya kayak gini gitu, fontnya ini, colornya ini, ikonnya kayak gini dan seterusnya. Nah, teman-teman lanjut bisa bikin prototype-nya, yakni teman-teman bikin desainnya beneran dari yang tadi proses UX udah dibuat, layarnya kayak gini, screen-nya kayak gini, ikonnya kayak gini, fiturnya kayak gini. Oke, tinggal dikerjakan desainnya. Teman-teman tinggal kerjakan desainnya. Ketika udah jadi desainnya nih, abis itu teman-teman bikin prototype-nya. Prototype itu apa? Prototype adalah istilahnya adalah wujud dari desain aplikasi atau website yang teman-teman udah bisa uji coba. Jadi ibaratnya udah bisa teman-teman klik, udah bisa teman-teman akses gitu kan. Walaupun masih tetap nggak optimal gitu, teman-teman masih belum bisa ngetik dan sebagainya. Cuma secara behavior, teman-teman udah bisa ngikutin nih flow-nya dari yang paling depan, klik kemana, kalau klik kemana masuk ke halaman mana dan seterusnya. Sehingga nanti ketika mau ngetes ke pengguna lebih enak dan lebih kebayang kayak gitu. Dan teman-teman bakal makin kebayang juga nih hasil akhir dari desain teman-teman yang mendekatnya tuh kayak gimana, dan itu ditunjukkan dengan prototype. Nah, pembuatan desain dan prototype itu tentu memakan waktu yang cukup lama dan butuh proses yang panjang gitu, dan benar-benar butuh banyak latihan. Nah, dan ini sangat-sangat penting sih, sangat-sangat penting agar kita bisa membuat aplikasi dan website yang se-update mungkin. Maksudnya jangan sampai ketika teman-teman sedang proses bikin desain maupun prototype, teman-teman kayak udahlah desainnya jelek-jelekan dulu aja dan sebagainya. Nggak bisa. Maksudnya kita harus benar-benar membuat desain yang semirip mungkin nih sama kondisi aslinya. Oleh karena itu penting nih untuk kita menguasai si tools untuk membuat aplikasi maupun prototype. Nah, sebenarnya apa sih fitur-fitur yang dipakai untuk membuat desain UI maupun prototype tadi gitu? Ada banyak dan sebagian ada yang gratis kalau misalkan dengan batasan-batasan tertentu tentunya. Kayak misalkan Figma itu dipakai secara online, jadi teman-teman nggak harus install, bisa dipakai di Mac ataupun bisa dipakai di Microsoft. Dia ada gratis kalau misalkan untuk 2 project kayak gitu. Ada juga dari Adobe punya namanya Adobe XD. Terus ada yang namanya Sketch, ada yang namanya Zeppelin untuk kolaborasi dan seterusnya. Dan sebenarnya banyak banget art yang bisa teman-teman pakai, dan sebenarnya nggak begitu penting-penting banget untuk kayak aku mau fokus ini aja daripada yang lain, karena sebenarnya balik lagi poin utamanya adalah di kitanya gitu. Apakah kitanya bener-bener bisa menggunakannya dengan baik. Jadi tools itu cuma alat sebenarnya. Mau apapun alatnya, semua balik lagi ke kita. Dan aku yakin kalau teman-teman serius mengerjakannya jadi hasilnya bakal keren banget kayak gitu. Nah, ketika udah desain nih, udah prototype dan seterusnya, langkah selanjutnya apa? Ya ini bikin tes. Jadi teman-teman aplikasi yang teman-teman buat, website yang teman-teman buat tuh dites ke market yang benar-benar jadi tujuan teman-teman. Kayak tadi misalkan aku mau ngejar market untuk mahasiswa yang suka outdoor gitu. Ya kalau kayak gitu nggak usah dites kepada mahasiswa yang nggak suka outdoor gitu. Karena apa? Karena mereka nggak bisa relate gitu. Mereka mungkin nggak bisa lihat kayak apa sih kok ada kayak gini-gini dan seterusnya dan sebagainya. Dan pun mereka mau bisa diajak interview, pasti datanya juga nggak dalam gitu. Oleh karena itu penting nih untuk teman-teman menguji langsung sih aplikasi ataupun website yang udah teman-teman buat desain dan prototype-nya kepada user-usernya secara langsung. Agar apa? Satu tadi buat dapat timbal balik, agar kayak hipotesis-hipotesis yang teman-teman buat, kayaknya fiturnya bagusan ini, warnanya bagusan ini, ikonnya bagusan ini dan sebagainya, nanti diuji nih kepada si usernya langsung, kayak mereka beneran suka atau kagak, mereka beneran nyaman sama ini atau kagak dan seterusnya. Dan itu bakal ngebantu kita nih, dengan semakin banyak data yang kita dapat, dengan semakin banyak insight yang kita dapat, peningkatan yang kita akan lakukan di ke depan bakal semakin lebih mantap gitu kan.
ketika udah ngerjain tes nih, langkah berikutnya apa? Tentu kita buat evaluasi gitu. Jadi dari yang kita buat, aplikasi yang kita buat, yang udah kita tes ke user, katakanlah 5-10 orang, terus kita evaluasi, oh ternyata yang bagian sini kurang menarik, oh ternyata teksnya kurang kebaca, oh ternyata buttonnya ngebingungkan, oh ternyata fitur-fiturnya penempatannya kurang jelas, atau misalkan warnanya apa ya, dan sebagian dan seterusnya. Dan ini jadi penting buat satu, peningkatan diri teman-teman tentunya, yang kedua adalah peningkatan aplikasinya itu sendiri, sehingga bisa semakin menjawab kebutuhan si pengguna itu sendiri. Karena kan kita ngebuat aplikasi atau website kan untuk membantu tujuan mereka kan, kayak seperti tadi udah jelasin berkali-kali. Dan jangan sampai malah kita kayak terlalu saklek sama ide kita, jadi kayak kita mikir, enggak lah, kayaknya ini pengguna aja yang nggak bisa baca, oh kayaknya pengguna mah ini atau sebagainya. Ya sebenarnya balik lagi, kayak jangan sampai kita kayak terlalu saklek atau terlalu terikat sama ide-ide kita gitu. Tentu bahkan justru tugas kita bukannya mengikat ide kita, tapi mempertanyakan ide kita. Ide kita itu benar atau enggak, bagus atau enggak, gimana cara kita ngetesnya, gimana cara kita mengujinya ke pasar, dan seterusnya. Makanya proses evaluasi terus menerus itu jadi penting. Nah, abis evaluasi balik lagi ke awal tadi, kayak balik lagi ke riset, balik lagi ke ide, ke bikin prototype, ke tes, ke evaluasi, dan terus menerus. Agar apa? Agar yang kita buat ini benar-benar terus berkembang gitu, dan agar sepanjang proses ini teman-teman juga terus belajar gitu. Agar apa? Ya balik lagi ke tadi, kayak jangan sampai kita merasa udahlah aplikasinya udah gini aja terus kayak berhenti gitu kan. Terus suatu ketika ada kompetitor lain yang bikin aplikasi yang serupa, tapi dia terus menerus ditingkatkan dan dia terus menerus membaik, sehingga para user atau para pengguna merasa, ih kayaknya ini lebih menarik deh, kayaknya ini lebih keren daripada yang udah kita buat. Akhirnya punya kita ditinggalin karena apa? Punya kita nggak ada perkembangan gitu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus menerus mengiterasi atau menguji ide kita, mengulang proses-proses tadi. Jadi segera dibuat, segera diuji, segera dievaluasi, terus menerus, dan tidak ada berhenti-hentinya kayak gitu. Oke, dari proses diskusi panjang kita tadi, mari kita coba simpulkan ke beberapa poin utama. Kalau misalkan dari tadi kita bahas yang kayak mulai dari lampu lalu lintas, kemudian website yang kurang bagus, kemudian website yang bagus, kemudian proses pembuatan desain, kemudian referensi yang dari Google, entah itu Google Material Design ataupun sampai Gojek sekalipun, ada beberapa kesimpulan-kesimpulan yang kita bisa tarik di sini. Yang pertama, dan yang paling penting juga adalah kita harus mengenali pengguna kita siapa, kompetitor kita siapa, pasar kita siapa, dan trennya kayak gimana. Jangan sampai kita asik sendiri, walaupun kita udah tahu nih pengguna kita siapa kayak gimana, cuma kita nggak peduli sama kompetitor kita. Terus ternyata kompetitor kita berinovasi dan kita nggak nangkap inovasi tersebut, kita kelewatan, kita ketinggalan dari inovasi tersebut, ya sama aja bakal ketinggalan juga gitu kan. Oleh karena itu kita harus bener-bener keep an eye sama kompetitor kita gitu kan. Terus kemudian pasarnya nih, maksudnya dalam artian market kita tuh berubah kayak gimana sih gitu, trennya kayak gimana, tren bisnisnya kayak gimana. Apakah kita cuma ngandelin kayak misalkan aplikasi kita aja, apakah ternyata kita perlu ngembangin fiturnya, atau kita perlu kayak ningkatin komponen-komponen tertentu, atau kita perlu kayak ngubah desainnya karena mungkin pengguna kita udah bosen sama style yang kayak gini terus-menerus dan sebagainya. Itu sangat penting. Yang pertama adalah mengenali, dan yang kedua abis itu adalah kita perlu banget ngumpulin dan menguji gagasan kita terus-menerus. Jadi terus-menerus beride, terus-menerus dikumpulin, diseleksi, dibuat, dites, dievaluasi. Jadi jangan pernah ada proses berhentinya sama sekali, karena kayak tadi proses membuat aplikasi walaupun website itu nggak ada berhentinya. Facebook, Google, Yahoo, dan seterusnya pun terus-menerus diubah kok. Mereka terus-menerus ada tim desainnya, mereka terus-menerus ada tim yang benar-benar terus bereksperimen, nguji coba, ngubah ini, ngubah itu, dan sebagainya. Dan sama seperti kita juga, walaupun kita misalkan baru mulai, kita juga harus terus-menerus menguji ide kita gitu. Jadi jangan sampai kita kayak, udahlah, ide kita kayaknya udah paling bagus. Gak bisa gitu, karena market itu berubah, karena pengguna kita berubah, tren kita berubah, dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga, kita harus fokus sama ngejawab kebutuhan tadi. Jangan sampai kita malah asik sendiri, kita nggak peduli user kita maunya apa, kebutuhannya apa, malah kita panjang-panjangin misalkan flow-nya atau alurnya, atau malah kita kayak sekedar bagus-bagusan doang desainnya, tapi kita nggak menjawab kebutuhan mereka dan sebagainya dan seterusnya. Maka fokus sama kebutuhan dia, motivasinya dia, dan kekhawatiran dia tadi jadi hal yang penting untuk kita bisa mengatur semua itu gitu. Terus yang terakhir juga, belajar dan cari referensi yang terbaik. Karena jangan sampai kita jadi katak dalam tempurung. Kita harus bener-bener kayak
nyari berbagai macam referensi, entah tadi di Dribbble, di Behance, di Awards, kemudian nyari referensi desain sistem yang bagus, atau mungkin bahkan ya menggunakan berbagai macam aplikasi yang menurut teman-teman oke gitu. Jadi mungkin HP teman-teman mungkin diinstalin berbagai macam aplikasi sehingga teman-teman bisa coba nih, bisa ngetes, oh ternyata bikin landing page-nya kayak gini, oh ternyata bikin ini si ini kayak gini, oh ternyata si ini bikin ini tuh kayak gitu, dan seterusnya. Dan teman-teman bisa mengimprovisasi nih, mana yang teman-teman bisa adaptasi, mana yang teman-teman bisa tingkatkan kayak gitu. Sip, mungkin gitu dulu aja untuk pembukaan kita diskusi tentang UI dan UX design. Nanti ke depan kita bakal belajar lebih banyak lagi soal banyak hal pengembangan aplikasi. Semangat!